Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha anbatillahi wa rahmatihi wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa nakhusu ala niyyati musannif hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. وإلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل وصحابة وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin muhtaramin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur wa nawaina bi itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nurul Mubin, fasal fi wujubi tauqirihi wa ta'zimi amrihi wa birrihi alaihi salatu wassalam. Pasal menjelaskan tentang wajibnya kita sebagai seorang mukallaf untuk mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan perintahnya Nabi Muhammad, berbuat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana kewajiban ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga titah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir wujud daripada kita mengagungkan Nabi Muhammad ini adalah kita berbuat baik kepada Nabi Muhammad, berbuat baik kita kepada keluarga Nabi Muhammad, berbuat baik kepada zurriyah keturunan Nabi Muhammad, berbuat baik kepada istri-istri Nabi Muhammad yang mana mereka itu adalah ummahatul mukminin. Kenapa kita wajib berbuat baik kepada mereka? Kita perlakukan baik mereka semuanya karena mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, dan kesucian mereka disucikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Predikat kemuliaan mereka disematkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah menjamin bahwasanya mereka adalah orang-orang yang suci dan kotoran yang ada pada diri mereka semuanya senantiasa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala telah bersabda alaihi salatu wassalam Rasulullah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan inni tarikun fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitabullah wa itrati ahla baiti fangduru kaifa takhlufuni fihima. Rasul menjelaskan kepada kita semua, memberikan wasiat
wanti-wanti kepada kita umatnya, yang mana kita sebagai umatnya Rasulullah memiliki sifat keinginan yang sangat kuat pada diri Rasulullah untuk kebaikan kita sebagai umatnya. Inni tarikun fikum, ini sesungguhnya aku tarikun meninggalkan fikum untuk kalian ma sesuatu. Jadi Rasulullah wariskan kepada kita sesuatu. In akhadtum bihi, apabila kalian mengambil darinya, berpegang kepadanya, lan tadillu, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Qur'an. Wa itrati ahli baiti, yang kedua adalah keturunanku, yakni ahli baitku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berpegang kepada kitabnya Allah, ini wasiat Nabi Muhammad. Kita berpegang kepada dzurriyyah Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, ahli baitin Nabi Muhammad, ini juga wasiat dari Nabi Muhammad. Jadi kalau kita memuliakan dzurriyyah Nabi Muhammad, itu bukan akal-akalan, tetapi perintah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan dzurriyyah Nabi Muhammad, itu perintah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menjamin orang yang berpegang kepada Al-Qur'an dan ahli baitin Nabi, orang yang dekat dengan Al-Qur'an dan ahli baitin Nabi, orang yang mencintai Al-Qur'an dan ahli baitin Nabi, maka Rasulullah menjamin tidak akan tersesat. Fangduru kaifa takhlufuni fihima. Fangduru, maka lihatlah oleh kalian semua besok, ya. Setelah ini kemudian besok lihatlah. Fangduru, lihatlah oleh kalian kaifa, bagaimana takhlufuni, ya. Kalian semua itu akan menggantikanku fihima, di dalam keduanya. Artinya sepeninggal Nabi Muhammad, kemudian kita berpegang kepada dzurriyyah Nabi Muhammad dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika ada Nabi Muhammad, kita berpegang kepada Nabi Muhammad karena Al-Qur'an ada dalam diri Nabi Muhammad. Sifat-sifatnya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an, akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Sepeninggal beliau, maka kita kembali kepada Al-Qur'an, tapi ditambahkan dengan berpegang kepada ahli baitin Nabi, ya, merapat, mendekat, mencurahkan kasih sayang kepada ahli baitin Nabi. Ya, rawahu Tabrani wa Abu Ya'la. Ya, hadis ini, ya, berbeda dengan hadis yang kebanyakan kita terima. Taraktu fikum amroini, ya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Ya, ini kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Ya, itu yang masyhur, yang banyak disampaikan oleh para dai. Tetapi ada hadis yang mirip, tetapi dua perkara itu, yang pertama Al-Qur'an sama, yang kedua adalah ahli baitin Nabi, dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, beliau juga bersabda, ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar. Ma'rifatu ali Muhammadin, ma'rifat kepadanya Nabi Muhammad, artinya mengetahui keluarganya Nabi Muhammad, ya. Jadi kita mengenal keluarga Nabi Muhammad,
baro'ah itu menjadi pembebas. Menjadi pembebas minan nari, dari siksa api neraka. Terus ma'rifatnya seperti apa? Ma'rifat itu mengenal. Orang yang mengenal nanti setelah mengenal itu banyak rentetannya. Kenapa orang salah paham? Karena tidak mengenal. Kenapa orang benci? Karena tidak mengenal. Ya. Kenapa begini? Kenapa begini? Ini semua berangkat dari kenal atau tidak. Kenapa orang kok senang jamaah ke masjid? Karena mengenal masjid. Artinya tahu masjid itu apa. Sholat berjamaah itu seperti apa keutamaannya. Tahu. Kalau enggak ma'rifat, kalau enggak tahu, ya abi dengan masjid, abi dengan sholat berjamaah. Kenapa membaca Al-Quran itu kok dikejar? Karena kita tahu, kita ma'rifat keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana kita mengenal keluarga Nabi Muhammad, yang ma'rifah kepada keluarga Nabi Muhammad, kita mengenal keluarga Nabi Muhammad, maka kita akan mengerti keutamaan keluarga Nabi Muhammad, keistimewaan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang yang mengenal ma'rifah kepada keluarga Nabi, maka orang ini pasti akan mencintai dzurriyyah Nabi. Dan orang yang melakukan dzurriyyah Nabi dalam posisi seperti ini, baro'atun minan nar, Rasulullah menjamin dia akan terbebas dari siksa api neraka. Wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala syirat, mencintai keluarga Nabi, ya, mencintai, mengasihi, menyayangi keluarga Nabi, jawazun ala syirat, itu menjadi sebuah kebolehan untuk melewati Shirathul Mustaqim. Artinya kita bisa melewati Shirathul Mustaqim, yang mana bentangan Shirathul Mustaqim ini adalah bentangan yang ada setelah hisab. Kemudian di bawah bentangan As-Shirathul Mustaqim itu jurang neraka, yang mana orang yang tidak mampu melewati Shirathul Mustaqim maka dia akan terpelanting, ya, terjerumus ke dalam lembah neraka. Orang yang bisa melewati Shirathul Mustaqim maka ujungnya sirat, ujungnya jembatan ini adalah al-jannah dengan sekian banyak tingkatannya, ya. Jadi orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad, jawazun minas syirat, jawazun ala syirat, akan menjadi pemandunya untuk melewati Shirathul Mustaqim. Wal wilayah li ali Muhammad, mengasihi keluarga Nabi Muhammad, ya, kita menjadi walinya keluarga Nabi Muhammad, artinya orang yang menopang keluarga Nabi Muhammad, orang yang memperhatikan kebutuhannya Nabi Muhammad, orang yang berusaha mencukupi kebutuhannya keluarga Nabi Muhammad. Amanun minal adab, ini menjadi jaminan keamanan. Minal adabi, dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka yakinlah rumah yang di sana pernah disinggahi keluarga Nabi, insya Allah aman. Lingkungan yang di situ tinggal dzurriyyah Nabi, insya Allah aman. Kenapa? Hum amanul ardi faddakiri, mereka itu jaminan pengamanan, ya, pasukan pengamanan yang Allah kirimkan untuk keamanan bumi ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga bersabda, fi aliyin karramallahu wajhah, menjelaskan tentang sahabat Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Kenapa sahabat Ali gelarnya karramallahu wajhah? Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat yang lain gelarnya radhiyallahu anhu, ya.
Karramallahu wajhah artinya Allah muliakan wajahnya. Salah satu asbabnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, ini di awal-awal dakwahnya Nabi, di awal-awal syiar Islam, ya, ketika Rasulullah diangkat itu Ali belum balik, ya. Ketika Ali bin Abi Thalib balik, Ali langsung beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Ali itu tidak pernah hidup di dalam kekufuran. Maka diberikan gelar karramallahu wajhah. Rasulullah menceritakan, ya, menggambarkan, mendefinisikan, wanti-wanti kepada kita semua tentang sosok seorang Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah minta kepada Allah, Allahumma, duhai Allah, wali, ya, kasihilah. Kalau wilayah itu adalah arena menjadi tanggung jawab, artinya kita harus mengasihi. Tapi kalau wali itu fi'il amr, wala yuwali wilayah, wala yuwali wali, ya. Wali, linya pendek. Wali, kasihilah man, siapapun, mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang Afrika, mau orang Tunisia, mau orang Eropa, siapapun, ya, walahu, yang mengasihi Ali, ya. Ya Allah, kasihilah orang yang mengasihi Ali. Ya Allah, cintailah orang yang mencintai Ali. Ali ini keponakan Rasul, ya, sepupunya Rasul. Ali ini menantunya Rasul. Ali ini khalifahnya Rasul, pengganti Nabi Muhammad. Yang ketiga, ya, Nabi Muhammad wafat digantikan Abu Bakar As-Siddiq, wafat digantikan Umar bin Khattab, wafat digantikan Utsman bin Affan, wafat digantikan Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi sahabat Ali ini pilihan, sepupu, menantu, khalifah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah doa, yang doa ini dikaitkan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, kasihilah orang yang mengasihi Ali. Ya Allah, cintailah orang yang mencintai Ali. Ya Allah, cukupilah kebutuhan orang yang mencukupi kebutuhan Ali. Wa adaman adahu, dan musuhilah orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Musuhilah orang yang memusuhi sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa qala fihi, Rasulullah juga menceritakan, bersabda fihi, tentang sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. La yuhibbuka illa mu'min, tidak akan mencintaimu wahai Ali, illa mu'min, kecuali orang yang di hatinya tersemat iman, ya. Orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib hanyalah orang yang beriman. Wala ghadaba yaghdibu, wala yaghdibuka illa munafiqun, dan tidak membencimu kecuali orang munafik. Jadi mencintai Ali itu menjadi tolok ukur keimanan. Membenci sahabat Ali bin Abi Thalib, artinya keluarga Nabi, ini juga menjadi tolok ukur sifat munafik, ya. Jadi mencintai ahli baitin Nabi, terkhusus sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, ini adalah buah keimanan. Membenci sahabat Ali yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah buah sebagai sifat kemunafikan. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad. Wa qala lil Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda lil Abbas, untuk pamannya Abbas radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi, ya,
walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di dalam kekuasaannya. La yadkhulu qalba rajulin, la yadkhulu, tidak akan bisa masuk, qalba rajulin, ke dalam hati seseorang, al imanu, iman. Iman tidak akan bisa masuk ke dalam relung hati seseorang. Kita semua tidak akan memiliki iman, artinya imannya tidak sempurna, hatta yuhibbakum lillah wa rasulih, sehingga orang tersebut mencintaimu wahai Abbas. Ya. Jadi Rasulullah berkata kepada pamannya Sayyidina Abbas, wahai pamanku, seseorang itu tidak akan beriman, iman tidak akan masuk dalam hati seseorang sehingga orang itu mencintaimu wahai pamanku. Ya, mencintai Sayyidina Abbas, mencintaimu lillahi wa rasulih, mencintaimu karena Allah dan Rasulnya, bukan mencintai sahabat Sayyidina Abbas itu karena kekayaannya, ya, karena kedudukan dunianya. Jadi Rasulullah ini adalah suku yang terkuat di antara suku-suku yang ada, yaitu suku Quraisy. Ya, apalagi Bani Hashim ini adalah keluarga terah yang dimuliakan di antara suku Quraisy. Ya, termasuk Sayyidina Abbas. Jadi orang-orang yang dihormati kala itu. Maka kemudian setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka mencintai Sayyidina Abbas terkhusus ini tidak boleh lagi dikaitkan karena kesukuannya, karena terah keluarganya, ya. Tetapi mencintai Sayyidina Abbas ini harus dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan masuk ke dalam hati seseorang iman tidak pernah masuk, artinya imannya tidak sempurna atau bahkan tidak memiliki iman seseorang sehingga dia itu mencintai Sayyidina Abbas karena Allah dan Rasulnya. Wa man adza ammi, barang siapa yang menyakiti pamanku ini, kata Rasul, faqad adzani, maka sungguh dia sungguh menyakitiku. Ya, barang siapa yang mengganggu pamanku ini, kata Rasulullah, yaitu Sayyidina Abbas, maka dia itu sungguh menggangguku. Orang yang membenci pamanku ini, maka dia itu juga membenciku. Ya. Jadi sekian banyak Rasulullah mengajarkan kepada kita semua tentang kewajiban kita mencintai, ta'zim, hormat kepada Nabi. Tetapi penghormatan, kecintaan, pemuliaan itu diletakkan tidak langsung kepada Nabi, tetapi kepada keluarga Nabi, ya, kepada istri-istrinya Nabi, kepada anak-anaknya Nabi, kepada cucu-cucunya Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi yang lain. Yang mencintai keluarga berarti mencintai yang memiliki keluarga tersebut. Ya, sama dengan kita berhubungan baik dengan kawan kita, maka kita ini pasti akan mencintai orang yang ada di dalam wilayahnya. Teman kita punya anak, maka kita juga akan menyayangi anak tersebut. Ya, nggak mungkin kita senang dengan tetangga kita, anaknya kita benci, itu nggak mungkin. Ya, tidak masuk akal. Artinya kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka cintailah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ahlu baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fattaqi tubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani wa safinul lin najati idza khifta min tufani kulli adha. Ya, wa safinun, mereka itu seperti bahtera, lin najati, yang mana orang yang masuk ke bahtera itu akan selamat. Idza khifta min tufan, yaitu ketika kita takut dari bahaya badai dan topan, masuk ke dalam bahtera yang sangat besar, maka meskipun dihempas oleh badai dan topan, maka kita akan selamat. Ya, ini jaminan
yang Allah berikan pada sosok dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bersyukur kita bisa mengenal dzurriyyah Nabi, kita bisa berjumpa dengan dzurriyyah Nabi, kita supaya mengambil manfaat daripada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tunjukkan kalau kita mencintai mereka. Caranya apa? Tumbuhkan rasa cinta, kita menyayangi. Yang paling mudah tidak membicarakan keburukan mereka, ya, tidak membicarakan keburukan mereka, itu yang paling mudah, ya. Selebihnya monggo, mau sedekah, mau apa-apa terserah monggo, tapi minimal kita tidak membicarakan keburukan mereka. Kenapa? Mereka itu manusia biasa yang juga punya kesalahan, tetapi tidak punya hak bagi kita untuk mengumbar kesalahan mereka. Sebagaimana hakikatnya kita juga tidak punya hak untuk mengumbar kesalahan orang lain yang ada di sekitaran kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Allah barakatuh ala kulli sahabi Rasulillah ajmain.